sholat dan derajat amal orang yang beriman, berbuat kebajikan, lebih na'im, benar-benar dalam kenikmatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sugianto SPD, guru di SMA Islam Nahdlatul Watan Gayut, Desa Embung Raja, Kecamatan Teraran, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sekaligus saat ini sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023 di LPTK Universitas Hamzahwadi, Selong, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hari ini, Senin tanggal 4 Desember tahun 2023, saya akan melaksanakan UKIN atau unjuk kinerja pembelajaran di sekolah saya, SMA Islam Nahdlatul Watan Gayut, Desa Embung Raja, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Berikut adalah hasil video UKIN saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Siap kita untuk belajar ya? Iya. Seperti biasa ya, sebelum kita mulai pembelajaran, silakan untuk kelas untuk memimpin. Siap. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa an tu'ammirana hadatal watani wa nahadatal banati bi furu'ihim ila yaumiddin wa an tansurana wa tabtaha alaina wa tarzuqana wa tahfazana wa taghfir lana wa li jami'il muslimin ya Allah ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Seperti biasa, terlebih dahulu Bapak akan mengecek kehadiran kalian ya. Abdul Razak Putrawan. Hadir. Sehat Abdul Razak ya. Ardi Mati. Ya, hadir. Hadir. Oke. Azwar Anas. Hadir. Kemudian Desi Zulhijjah. Evi Ratnasari. Hadir. Diahul Sayani. Hadir. Sekarang dia hadir. Hadir. Muhammad dulu saya hadir. Hadir. Bapak silakan ya. Mas Yusif. Hadir. Muhammad Farhan. Hadir. Tidak alhamdulillah ada Bapak. Muhammad Tommy. Hadir. Muhammad Sam Hariro. Hadir. Ramdhani. Hadir. Iya. Iya. Alhamdulillah hari ini kita bisa melanjutkan
untuk fisika. Tapi sebelum kita mulai belajar, terlebih dahulu Pak Guru ingin mengingatkan kepada kalian terus bersemangat mengikuti pembelajaran ya. Karena setiap sebelum masuk pelajaran fisika, Pak Guru ingatkan memang tidak kita pungkiri pelajaran fisika itu pelajaran yang lumayan sulit, tapi insya Allah dengan kita benar-benar mengikuti penjelasan dari Pak Guru, insya Allah semuanya akan jadi gampang, mudah insya Allah ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Pak Guru ingin mengulang sedikit terkait dengan materi kita yang minggu kemarin. Masih kan ya? Dan penggaris semester ya. Penggaris semester. Ini satuannya apa nih kemarin? Yang biasa kita gunakan ketika kita praktik kemarin untuk mengukur benda-benda yang agak panjang gitu ya. Itu agak panjang meja, mungkin kemudian ya pokoknya buku apa yang kita mau ukur lah gitu. Bahkan ada jenis lainnya yang kemarin ini ya, yang begini ya, meteran. Biasanya itu kita gunakan misalkan ukur kalau kita membuat baju dan sebagainya. Itulah yang sudah kita pelajari tentang mengukur panjang ya. Nah, pertanyaannya nanti, bagaimana kalau misalkan kita ingin mengukur suatu benda yang tidak panjang, tidak datar, contohnya yang kamu bawa ini apa ini ya? Mainan kamu waktu kecil, tapi kalau kalian nggak tahu mungkin. Ini kan kalau kita ingin mengetahui berapa besarnya, ini kan susah untuk kalau menggunakan ini. Kan berapa ini? Mungkin bisa-bisa saja lah, tapi hasilnya nanti kan nggak pas berapa ini panjangnya. Itu ya. Nah, ini contohnya. Atau mungkin ada benda yang terlalu tipis, misalkan saya contohkan ini kan kertasnya. Nanti kan kalau kita hanya mengenal ini, mengenal penggaris, kalau kita bertanya kira-kira berapa sih tebalnya kertas itu kan susah untuk mengukurnya. Bahkan bisa dibilang mustahil bisa mengukur menggunakan penggaris. Nah, oleh karena itu hari ini ya luar biasanya kita akan melanjutkan materi kita tentang untuk mengukur panjang suatu benda, yaitu bagaimana mengukur diameter suatu benda dan bagaimana juga mengukur kalau benda ada yang tipis. Ya, gimana? Semangat ya? Harus ya kan? Nah, oleh karena itu hari ini Pak Guru akan memberikan sebuah permasalahan dalam kehidupan sehari-hari kita. Nanti harapannya kalian akan berdiskusi apa kira-kira solusi dari permasalahan tersebut. Nanti Pak Guru akan memberikan lembar kerja untuk diisi, langsung belajar kalian untuk mengukur benda-benda yang sudah Pak Guru tentukan. Bagaimana? Paham ya? Kita kelas. Alhamdulillah. Silakan kalau begitu seperti biasa bentuk kelompoknya menjadi 3 kelompok. Sudah ada kelompok-kelompoknya nih yang sudah ada ya? Ada. Oke,
semuanya harus mengisi KPD itu masing-masing ya. Pelajaran kita di pertemuan kemarin, kalau banyak keluar robotnya yang mengisi yang lain dia boleh kan? Di dalamnya. Nanti lihat di caranya bagaimana untuk mengukur yang di luar dan bagaimana caranya untuk mengukur yang di dalam. Ya. Bisa dilihat di video itu tanpa perlu jelaskan. Ya, silakan dicoba. Ini juga ya. Mana yang itu tadi? Dalam itu masukkan. Ya ya. Mana kelompok satu apaan? Ayo kelompok dua kemana masnya? Sudah jadi. Ayo sebentar nih. Biar kita berdiskusi. Kelompok tiga aman ya? Nah, kalau sudah selesai silakan dirapikan dulu masing-masingnya. KPD masing-masing maksud saya dibuka. Oke, selanjutnya pengalaman dari kemarin. Pertemuan kita kan yang pertemuan pertama itu tidak cukup waktu kita untuk semua kelompok untuk maju untuk menyampaikan. Jadi solusinya sekarang ini setiap masing-masing ketua kelompok untuk mengambil tugas dari kelompok yang lain. Silakan ya, satu kelompok. Terus itu ke kelompok semuanya kan? Karena semua kelompok sudah mengambil tugas dari kelompok lain. Selanjutnya baru kasih kesempatan mungkin 2 atau 3 menit untuk dipelajari, dilihat, dicocokkan apakah ada yang beda dari kelompok kalian. Kalau ada yang beda mungkin nanti kita akan diskusi sebentar, mungkin 10 atau 15 menit ya. Nah, misalkan ada kelompok satu mau ada yang dipelajari kelompok 2. Apa yang perlu ditanyakan dari masing-masing kelompok? Mungkin berapa beda waktu ini tanyakan ke kelompok sebelahnya ya. Silakan ditulis pertanyaannya dan ditujukan kepada kelompok berapa gitu ya. Silakan ditulis dulu pertanyaannya. Bagaimana? Sudah siap ini kita diskusi? Oke, silakan. Kelompok berapa yang pertama? Kelompok satu mungkin ya. Kelompok satu sudah siap pertanyaannya? Oke, siapa mau bertanya kepada kelompok berapa? Ini kelompok satu. Kelompok 2. Salah dulu. Ayo, betul. Kelompok 2, silakan gunakan pertanyaan dari kelompok 1. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya itu tentang lubang yang ada di rumahnya Pak Agus itu. Pertanyaan saya itu, apakah lubang saluran air itu bisa diukur menggunakan penggaris? Oke, silakan. Kelompok 2, siapa yang menjawab? Bisa berdiri mungkin biar lebih kelihatan. Silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Pendapat dari kelompok kami yaitu bisa. Akan tetapi hasil pengukurannya tidak seakurat apabila menggunakan jangka sorong. Oke, siap. Mungkin Luar biasa. Jadi tadi luar biasa kelompok pertama bertanya bolehkah kita gunakan penggaris? Sebenarnya boleh-boleh saja ya. Tapi alasannya kelompok kedua tadi ukuran hasil pengukurannya yang kurang pas. Lebih pas setelah kalian mempelajarinya ternyata lebih pas menggunakan apa tadi? jangka sorong. Ada lagi kelompok berapa tadi yang mau bertanya kan? Ini kelompok 1. Kelompok 2 ya. Mau bertanya kepada siapa? Kelompok 3. Silakan. Kelompok 2. Kelompok 2. Oke, silakan. Kelompok 2, Kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan bertanya kepada kelompok 1. Apakah jangka sorong bisa untuk mengukur ketebalan kertas? Itu ya. Sudah jelas kelompok 2? Silakan. Kelompok 1 Muhammad. Kelompok 1. Ya, silakan. Siapa yang mau jawab? Happy. Happy. Berdiri di sini. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Jawabannya adalah tidak. Karena jangka sorong itu digunakan untuk mengukur diameter suatu benda. Oke, siap. Terima kasih. Ada tanggapan yang lain mungkin dari kelompok yang lain? Oke, silakan. Ditambahkan oleh kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menambahkan jawaban dari kelompok 1, yakni pertanyaan dari kelompok 2. Apakah jangka sorong bisa digunakan untuk mengukur ketebalan dari kertas? Jawabannya yaitu tidak bisa, karena ketelitian dari hasil pengukuran jangka sorong tidak bisa digunakan untuk mengukur ketebalan kertas yang sangat tinggi. Sekian. Oke, jadi khusus untuk ketebalan kertas tadi sudah susah kalau menggunakan apa tadi? Jangka sorong. Tapi minimal kan kelompok 1 sudah menjelaskan fungsi-fungsinya. Tapi ternyata ditegaskan dari kelompok 3 ternyata tidak bisa. Kenapa? Karena jangka sorong itu tidak mampu ya. Ketelitiannya itu tidak mampu digunakan untuk mengukur kertas. Ya, tidak bisa. Ya, terima kasih. Ada lagi? Kelompok 3 ya. Ya. Saya ingin bertanya ke kelompok 1. Pertanyaannya yaitu, apakah ada persamaan dan perbedaan dari alat ukur seperti penggaris, mikrometer skrup, dan jangka sorong? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1. Apakah ada persamaan dan perbedaan antara jangka sorong, penggaris, dan mikrometer skrup ya? Ya. Diskusikan dulu. Ini pertanyaannya agak panjang gitu jawabannya. Boleh diskusi dulu nggak apa-apa? Ini kan, ini juga ini. Bisa dijawab oleh kelompok 1 ini? Bisa. Bisa. Siapa yang menjawab? Kendali. Ramdhani. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 atas nama Ria Lisnawati. Persamaannya adalah sama-sama untuk mengukur panjang suatu benda, sedangkan perbedaannya masing-masing alat ukur tersebut memiliki ketelitian yang berbeda-beda. Oke, siap. Bagaimana ya kelompok 1? Aman ya? Kelompok 1 tangan dulu. Sebelum kita ke apa istilahnya asesmen ya untuk menguji kemampuan kalian kalau akan memberikan soal nanti. Lebih dahulu Bapak mungkin sedikit memberikan kesimpulan sedikit mungkin ya. Perhatikan ya. Perhatikan. Jadi alhamdulillah hari ini kalian sudah mendiskusikan lanjutan dari alat-alat ukur yang digunakan untuk mengukur panjang. Jadi panjang itu termasuk besaran apa? Pokok atau turunan? Besaran pokok. Besaran pokok yang semuanya meter. Kemarin kan kita sudah penggaris bahasa Jakarta ya. Ini tapi kalau bahasa kerennya itu mistar ya. Sama ya, sudah kita pelajari kemarin. Yang hari ini kita pelajari dua lagi ya. Apa namanya yang pertama? Mikrometer
tadi betul kayak pertanyaan yang kelompok berapa tadi kita kelompok 3 ya. Ini yang ketiga-tiganya ini memiliki fungsi yang sama, yaitu sama-sama nanti mengukur panjang benda ya, panjang benda. Kemudian perbedaannya tentunya adalah ketelitian dari ketiganya ini ya. Nanti ada yang tidak bisa digunakan penggaris, menggunakan mikrometer skru, mungkin menggunakan jangka sorong. Salah satu dipilih nanti sesuai dengan fungsi masing-masing, sesuai yang dijelaskan sama kelompok 1 tadi ya. Begitu. Kemudian yang Pak Guru perlu jelaskan, yang ini nanti hasil pengukurannya tadi apa ini satuannya ini? Mikrometer skru. Milimeter ya. Yang ini sentimeter. Nah itu ya, ini milimeter, ini sentimeter. Berarti yang paling teliti, ini juga apa kemarin? Sentimeter ya? Tapi yang paling teliti itu yang ini ya, yang milimeter. Inilah kenapa tadi mikrometer skru, hanya mikrometer skru yang bisa digunakan untuk mengukur ketebalan kertas. Yang lain-lain dicoba, tadi sudah dicoba menggunakan jangka sorong, ternyata 0 hasilnya. Berarti kan tidak mungkin 0, pasti ada nilainya. Setelah menggunakan mikrometer skru, berapa tadi mikrometer skru itu hasilnya? 0, berapa? Kertas, ketebalan kertas tadi 0, berapa hasilnya ada nggak? 0,04 ya. Nah yang penting ada kepalanya gitu ya. Ada nilainya, kalau yang ini kan 0 hasilnya ya. Nah ini terkait dengan alat ukur ya. Kemudian kalau federasi sedikit saja ya. Ketika kita sudah mengukur benda, masing-masing itu nanti ada 2 ya. Ada namanya apa tadi? Skala pertama. Ada namanya skala nonium ya. Ya, semua ini bisa diukur, bisa digunakan untuk mengukur panjang benda. Tapi hanya satu mungkin yang paling teliti yang ini, mikrometer skru. Yaitu dia bisa mengukur sampai ketebalan kertas. Tapi kemudian ada kelemahannya, yaitu dia mikrometer skru kalau jangka sorong tidak bisa mengukur benda yang panjang. Misalkan mikrometer skru atau jangka sorong mau digunakan untuk mengukur tinggi badan. Kalau tinggi makanya masing-masing dengan kerjaan dan kekurangan. Hari ini ya, pelajaran kita hari ini ya, aman ya? Oke, sebelum kita coba seperti ini duduknya. Sebelum dikumpulkan dulu di apa ya KPD? Apa ya? Ayo kalau dikumpulkan dulu. Kamu minta dulu nih, salah satu dari kalian untuk memberikan sedikit kesimpulan mungkin ya. Sedikit kesimpulan tentang pelajaran kita pada hari ini. Ayo, ada yang bisa? Di sini apa kesimpulannya, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Guru, saya akan menyimpulkan tentang materi atau pelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang alat ukur. Selain penggaris, alat ukur yang bisa digunakan untuk mengukur panjang suatu benda, kita juga bisa menggunakan mikrometer skru untuk mengukur benda yang tipis dan jangka sorong untuk mengukur diameter benda. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan tentang kesimpulannya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya hari ini kalian sudah mengenal 2 lagi alat untuk mengukur panjang ya. Beda-beda gitu ya. Jadi yang sebelumnya mungkin sebelum kalian belajar fisika hanya mengenal penggaris saja. Karena setelah kita hari ini, walaupun ini kita pinjam nanti kita beli yang upaya akan bisa kita dengan pelajaran hari ini kita bisa mengenal apa itu jangka sorong, apa itu mikrometer skru. Sehingga nanti kalian ketemu di jalan dengan hal ukur ini ya. Saya tahu begitu. Tahu apa mana jangka sorong dan mana mikrometer skru. Ya, tapi terima kasih ya. Terima hari ini. Nah, kita tolong sekarang ini dijawab pertanyaannya ada 5 soal untuk Pak Guru ingin melihat pemahaman kalian lebih dalam lagi ya. Dengan mikrometer skru dan jangka sorong. Tulis masih namanya. Ditulis namanya kemudian dilingkari jawaban dengan benar.
biasa nanti ketua kelas untuk mengumpulkan ke kantor ya. Oke, jawabannya. Nanti dijawab. Di samping ditentukan tadi apa yang pas gitu ya. Apa yang menarik. Hari ini kita tahu. Ya, ini. Ya, jujur ya. Yang ini tidak perlu tulis namanya. Kalau belajar kamu jelek, nggak apa-apa. Aku akan tulis namanya, nanti saya kasih nilai jelek dari saya. Anda akan begitu, jujur maksud saya ya. Apa yang kalian rasakan? Ini kan kayak apakah kamu puas? Begitu ya, silakan. Wah, saya tidak puas, aku tidak marah. Boleh ya, tapi tidak perlu tulis namanya, rahasia saja ya. Ini untuk masukan kamu ke depannya. Apakah karena kamu belajar sudah bagus atau ada yang kita perbaiki? Ya. Untuk pengukuran panjang, alhamdulillah sudah selesai. 3 cukup. Untuk pertemuan berikutnya, insya Allah kita akan mempelajari alat ukur untuk besaran selanjutnya, yaitu massa, berat. Ya, terima kasih ya. Allah Subhanahu wa taala.